Perkenalkan, nama saya Larasati Nurmadiaratri, NPM 20144460321. Perkenalkan, nama saya Dianita Putswaningrum dengan NPM 201444634. Perkenalkan, nama saya Bintang Mulia Husna dengan NPM 20144600352. Perkenalkan, nama saya Salis Astiningsih dengan NPM 20144600356. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Definisi kurikulum menurut istilah disampaikan oleh S. Nasution, yaitu rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran di bawah bimbingan serta tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan dan juga staf pengajar. Sedangkan menurut Zainal Arifin, kurikulum yaitu salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian, pengembangan merupakan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan juga serta penyempurnaan kurikulum. Sedangkan pengembangan kurikulum menurut Umar Hamalik yaitu perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa peserta didik menuju perubahan yang diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan itu telah terjadi pada peserta didik. Menurut Zakir, pengembangan kurikulum merupakan proses mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena terdapat berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri sendiri, dengan harapan supaya peserta didik dapat menghadapi masa depan dengan baik. Dapat disimpulkan yaitu pengembangan kurikulum yaitu proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai yang terdapat dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu terdapat 4 unsur yang diperhatikan dalam pengembangan, yaitu yang pertama, merencanakan, merancang, dan memprogramkan bahan ajar dan pengalaman belajar. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Yang ketiga ada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. Dalam proses pengembangan kurikulum, selain harus memiliki landasan yang kuat, juga harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum berkedudukan sebagai petunjuk langsung dalam kegiatan pendidikan dan dalam bidang-bidang lainnya. Materi selanjutnya adalah prinsip umum pengembangan kurikulum. Prinsip umum pengembangan kurikulum merupakan suatu prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Prinsip umum pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu sesuai dan atau serasi, sehingga kurikulum harus memperhatikan aspek internal serta eksternal. Secara internal, kurikulum mempunyai relevansi antara komponen kurikulum yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan menurut eksternal, komponen tersebut mempunyai relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Sehingga, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus memiliki fleksibilitas, karena kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Akan tetapi, dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Terdapat kesinambungan dalam kurikulum secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan oleh kurikulum harus memperhatikan kesinambungan yang berada di tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, ataupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan.
adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak akan terjadi pengulangan bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik guru maupun peserta didik. Selain itu, kurikulum juga harus berhubungan dengan berbagai studi, supaya antara satu dengan yang lain dapat melengkapi. Yang keempat, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu, serta memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan merupakan suatu halangan. Sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan program pembelajaran lain. Karena usaha itu diperlukan supaya dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas, yaitu yang dimaksud dengan efektivitas yaitu seberapa jauh rencana program pembelajaran yang dicapai. Terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar peserta didik. Dalam aspek mengajar guru, jika dikatakan belum efektif, maka dapat diadakan workshop atau pelatihan. Kemudian, jika pada aspek efektivitas belajar peserta didik, perlu adanya pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. C. Prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. Prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu dan pada situasi tertentu. Prinsip khusus ini lebih mengarah pada prinsip yang dipergunakan pada saat pengembangan kurikulum yang secara khusus, yaitu tujuan, isi, metode, serta evaluasi. Perbedaan dalam penggunaan prinsip pengembangan kurikulum karena perbedaan jenjang pendidikan satu dengan yang lainnya, di mana menjadikan adanya penggunaan prinsip yang khas dan ini sesuai dengan situasi serta kondisi tempat, serta karakteristik dari jenis dan jenjang pendidikannya tersebut. Sehingga dalam prinsip khusus ini, satu komponen dengan komponen yang lainnya mempunyai prinsip yang tidak sama. Terdapat beberapa prinsip pengembangan kurikulum khusus yang dikemukakan oleh Sukmandinta dan Muhlis sebagaimana dikutip dalam Prasetyo dan Hamami 2020, yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, serta prinsip penilaian. Prinsip yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dimaksud di sini yaitu tujuan pendidikan yang bersifat umum, khusus, serta menengah. Yang kedua, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar tentunya harus memperhatikan beberapa hal seperti kecocokan atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar, metode atau teknik yang diberikan bervariasi sehingga dapat melayani setiap individu atau siswa, metode atau teknik yang efektif untuk mengaktifkan siswa dan mendorong kemampuan baru dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu prinsip pemilihan media. Prinsip pemilihan media ini berkaitan dengan alat bantu pembelajaran yang bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif serta efisien. Yang keempat yaitu prinsip penilaian. Penilaian atau evaluasi merupakan proses akhir dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 hal dasar yang harus diperhatikan dalam proses penilaian. Yang pertama yaitu harus merencanakan alat penilaian. Yang kedua yaitu harus menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan hasil penilaian. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.